Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismatul Komariah. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Materi kali ini yaitu filosofi media pembelajaran memahami 3 pendekatan utama, yaitu behavioristik, kognitivistik, dan konstruktivistik. Pendahuluan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, diperlukan pendekatan pembelajaran yang tepat dan yang dapat memfasilitasi pemahaman dan keterampilan siswa secara efektif. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, teori-teori belajar semakin beragam dan memiliki berbagai pendekatan dalam implementasinya. Beberapa teori utama yang sering dibahas dalam dunia pendidikan adalah teori behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan humanistik. Namun, yang akan kita bahas hanya ketiga teori tadi, mengecualikan teori humanistik. Setiap teori ini menawarkan pandangan yang berbeda mengenai proses belajar dan cara terbaik untuk mendukung siswa dalam mencapai potensi maksimal mereka. Pembahasan. Yang pertama, teori behavioristik. Pendekatan dalam disiplin ilmu psikologi yang dikenal sebagai teori behavioristik menekankan perubahan perilaku yang disebabkan oleh interaksi lingkungan. Teori ini menunjukkan bahwa stimulus atau rangsangan dan respon memainkan peran penting dalam pembentukannya. Behavioristik mengusung beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pemberian ulangan atau tes diperlukan dalam pembelajaran untuk melatih siswa dalam memahami hubungan antara pertanyaan dengan jawaban ataupun hubungan antara masalah dengan solusinya. Yang kedua, dalam pembelajaran perlu adanya proses pengulangan atau repetition materi karena dapat membentuk pembiasaan. Yang ketiga, pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan baik siswa harus dilakukan untuk memotivasi agar terus mempertahankan prestasinya. Yang keempat, pemberian hukuman dan hadiah diperlukan dalam rangka menciptakan disiplin kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kelima, pemberian hadiah atau hukuman harus dilakukan secara variatif, sehingga tidak menimbulkan kebosanan pada siswa yang menerimanya. Yang terakhir, proses pembelajaran akan berjalan secara efektif jika siswa sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti proses belajar. Teori behavioristik berawal dari penelitian yang dilakukan melalui eksperimen dengan teknik yang dipinjam oleh ilmu alam. Tokoh utama dalam teori ini adalah Edward L. Thorndike yang memunculkan 3 teori belajar, yaitu Law of Readiness, Law of Exercise, dan Law of Effect. Kemudian penelitian lain mulai melakukan eksperimen untuk memahami cara manusia dan binatang belajar. Tokoh utama yang melakukan penelitian ini adalah Ivan Pavlov, kemudian berkembang dan dilanjutkan oleh B.F. Skinner. Teori behavioristik berangkat dari asumsi bahwa individu tidak membawa potensi sejak lahir. Perkembangan individu ditentukan oleh lingkungan. Adapun tokoh yang berperan diantaranya Thorndike, Ivan Pavlov, Edwin Guthrie dan Skinner, Johann Watson, Carl Hull, dan Albert Bandura. Yang kedua, teori kognitivistik. Menurut teori kognitivistik, pembelajaran adalah proses internal yang melibatkan pemrosesan informasi oleh otak. Fokus teori ini adalah bagaimana orang memahami, menyimpan, dan mengingat informasi baru. Prinsipnya, yang pertama, teori kognitivistik menyatakan bahwa proses belajar terjadi melalui proses kognitif seperti perhatian, persepsi, memori, dan pengolahan informasi. Yang kedua, teori kognitivistik menyatakan bahwa informasi diproses melalui proses pengolahan informasi, yaitu proses mengambil, mengorganisir, dan mengintegrasi informasi.
Yang ketiga, teori kognitivistik menyatakan bahwa memori memainkan peran penting dalam proses belajar karena memori digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi. Yang keempat, teori kognitivistik menyatakan bahwa siswa dapat menggunakan strategi untuk meningkatkan kemampuan belajar seperti strategi mengingat dan strategi memecahkan masalah. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolahan penataan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Adapun tokoh yang berperan dalam teori kognitivistik ini yaitu Jean Piaget, Brunner, Ausubel, dan Robert M. Gagnon. Yang ketiga ada teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pengajaran berbasis konstruktivistik dalam praktiknya membutuhkan fleksibilitas guru untuk beradaptasi dengan kebutuhan individu dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi, refleksi, dan pembangunan pemahaman melalui pengalaman nyata. Strategi ini menempatkan pembelajaran di pusat proses, memungkinkan mereka menjadi peserta aktif dan mandiri dalam perjalanan belajar bahasa. Adapun prinsip konstruktivistik, yang pertama, siswa tidak hanya menerima pengetahuan, melainkan harus aktif membangun sendiri. Yang kedua, siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, siswa membangun pengetahuan melalui proses konstruksi aktif, seperti memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mengevaluasi informasi. Yang keempat, guru tidak hanya sebagai pengajar, melainkan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuan. Yang kelima, teori konstruktivistik menekankan pada proses pembelajaran, bukan hanya pada hasilnya. Yang keenam, siswa harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran untuk membangun pengetahuan. Dan yang terakhir, teori konstruktivistik menekankan pada pengembangan keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan berkomunikasi. Giambattista Vico, seorang filsuf Italia, memperkenalkan konstruktivisme sebagai aliran pemikiran filosofis untuk pertama kalinya pada tahun 1710. Vico menegaskan bahwa mengetahui mengacu pada mengetahui bagaimana sesuatu itu, dan seseorang dikatakan mengetahui sesuatu jika mereka dapat mengemukakan bagian penyusunannya. Konstruktivisme menurut Tam memiliki akar filosofis, psikologis, sosiologis, dan pendidikan. Adapun tokoh yang berperan dalam teori konstruktivistik ini yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Jadi kesimpulan untuk materi kali ini yaitu teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi stimulus dan respon. Kognitivistik adalah teori belajar kognitif, yaitu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Juga dapat disimpulkan bahwa dalam teori belajar konstruktivistik, proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi atau aktivitas dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.